What? Avengers Doomsday untuk official teaser trailernya akan siap tayangkan 4 minggu berturut-turut untuk film penayangannya Avatar Fire and Ash. Wah, Disney, Anda cuan lagi nih. Cuan-cuan terus, Pak. Moga-moga aja bagus ya, karena dari yang dulu udah berepic. Sebenci-bencinya film komedi dan Kita tahu ya udah pernah baca komen Jawa Bumi ya. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Seperti kalian tahu ya bahwa ini adalah sebuah hari H-1 sebelum penayangannya film Avatar Fire and Ash, yang dimana gua rekaman tanggal 16 Desember tahun 2025 hari ini, yang dimana di sosial media bahkan di Google, TikTok, Twitter mereka tuh lagi rame-ramenya untuk membicarakan mengenai official teaser trailernya Avengers Doomsday ini yang akan saya tayangkan tepat sebelum penayangannya film Avatar Fire and Ash di seluruh dunia. Tapi lagi-lagi kita kurang tahu apakah promosi itu akan siap tayang di Indonesia atau tidak, karena gua takut ya mengenai promo ini tidak akan tayang di Indonesia, Pak. Seperti itu, makanya pas gua tahu sih ya gua cuma jaga-jaga aja sih ya, karena kemarin gue langsung order untuk tiket hari Minggu pertama untuk filmnya Avatar Fire and Ash di hari pertama dan juga jam pertama. Karena gue sebagai fans gak mau menghilangkan sebuah ekspektasi gue untuk official teaser trailernya Avengers Doomsday, Pak ya. Dan di video kali ini gue memberikan sebuah bentuk disclaimer gue bahwa gue belum pernah menonton sebuah film franchise Avatar garapan James Cameron. Karena mengenai James Cameron ini ya, yang gue tonton karya dia cuma dua, Pak. Yang pertama adalah filmnya Titanic, yang kedua adalah filmnya Terminator 2 Judgment Day. Udah itu doang. Jadi gue belum tahu bagaimanakah penyutradaraan James Cameron ketika di franchise-nya film Avatar yang satu ini, Pak ya. Kan sekali lagi, gue bukan adalah orang yang minat kepada project Avatar sejak awal. Di film pertama gue skip, film kedua gue skip. Jadi ya pas gue tonton nanti ya mungkin gue akan jadi orang yang FOMO yang mengenai franchise-nya Avatar yang satu ini, karena gue beli hanya untuk penonton official teaser trailernya Avengers Doomsday, yang dimana dari berita yang gue dapatkan adalah kita akan mendapatkan 4 perspektif yang berbeda untuk official teaser Avengers Doomsday ini ya. Di minggu pertama, kita mendapatkan sebuah POV-nya di Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans alias Captain America versi original. Yang kedua adalah POV-nya Thor Odinson. Di minggu ketiga ada POV-nya si Victor Von Doom alias Dr. Doom yang diperankan langsung oleh Robert Downey Jr. itu sendiri. Yang keempat adalah sebuah bentuk full official teaser untuk proyeknya Avengers Doomsday yang satu ini, Pak ya. Yang dimana hal itu akan ditayangkan di minggu keempatnya untuk versi fullnya ya. Jadi bisa gua teorikan seperti yang mengenai official teaser full ini akan tayang di online itu di minggu keempat. Berarti di awal bulan Januari tahun 2026 mendatang. Seperti itu. Jadi oke lah ya mengenai promosinya Doomsday. Ini sebuah bentuk hal yang baru sih ya, karena gue nggak pernah menonton sebuah bentuk promosi segede-gede ini untuk proyek sekelas kolosal Avengers Doomsday, Pak. Jadi pas gue lihat sih oke ya, boleh mengenai marketing Disney yang satu ini udah unik dan juga eye-catchy, Pak. Oke, gokil sih, gokil. Tapi di video kali ini sebenarnya gue udah kena spoiler dari teasernya Avengers Doomsday dari perspektifnya Steve Rogers, yang dimana leaknya udah bertebaran di sosial media, Pak. Entah itu gambar, video, rekaman, semuanya udah kesebar, Pak. Astaga. Aduh, fake salah banget ya. Gue udah buka Twitter, Instagram, TikTok, kena juga. Ya udahlah ya. Tapi yang gue dapatkan adalah gue dapat sebuah bentuk gambar HD untuk Steve Rogers yang satu ini, yang dimana film ini akan dilanjutkan tepat setelah kejadian di filmnya Avengers Endgame kemarin, yang dimana film ini akan mengambil sebuah bentuk perspektifnya dari Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans kembali, yang dimana akhirnya dia udah menetap ke sebuah timeline alternatif dengan si Peggy Carter seperti itu. Yang pertama ada sebuah adegan ketika Steve Rogers ini akhirnya menaiki sebuah bentuk motor Harley era-era tahun 40-an, yang dimana dia ketika naik motor ini ya,
dia tiba-tiba melihat sebuah bentuk kostum dari Captain America yang pernah ia gunakan tepat setelah peperangan melawan Thanos di filmnya Avengers Endgame tersebut. Tapi tiba-tiba ada sebuah adegan ketika Steve Rogers itu menggendong seorang bayi di pangkuannya, Pak. Nah, pertanyaannya, siapakah bayi ini? Dan pas gua tonton, fix ini bukan AI, ini bukan gambaran dari hasil dari tangan orang iseng, bukan ya. Tetapi ini sebuah bentuk hasil gambar yang di-shot langsung oleh pihak Russo Brothers. Nah, dari mana? Pas gua cek di ChatGPT, pas gua cek di AI, ini bukan gambar dari potongan dari hasil orang-orang yang nge-edit gambar ini, bukan ya. Tapi ini sebuah bentuk gambar di shot langsung dari kerabatnya Russo Brothers. Oke? Yang dimana pas gua tonton mengenai adegan ini dari segi bentuk shot-shotnya, color gradingnya, bahkan pewarnaannya, membuat kita callback kepada adegan dari film Thunderbolts dan juga filmnya The Fantastic Four First Steps kemarin. Yang dimana di bagian post creditsnya ada sebuah adegan yang di shot langsung oleh pihak Russo Brothers. Literally sama persis, men, sama persis. Jadi pas gua lihat sih oke. Jadi bisa gua katakan Steve Rogers dan juga Peggy ini akhirnya mereka punya keturunan bersama di timeline alternatif yang satu ini, Pak ya. Akhirnya Steve Rogers udah punya keturunan ya, karena di timeline-nya aslinya dia udah membeku di Antartika selama 70 tahun lamanya, Pak. Dan akhirnya dia bangkit kembali di tahun 2011 pas kejadian di ending filmnya Captain America The First Avenger yang nyambung kepada filmnya The Avengers tahun 2012. Jadi pas besok gua akan tonton dengan mata gua sendiri untuk promosinya Avengers Doomsday dari POV-nya si Steve Rogers yang satu ini, Pak. Gue pengen tahu bagaimana shotnya dan gue juga pengen tahu bagaimana hasil color gradingnya, hasil CGI-nya, hasil shot-shotnya. Gue pengen tahu banget, Pak, karena di minggu pertama ini yang gue fokuskan adalah bagaimana promosinya Avengers Doomsday yang satu ini, Pak ya. Kemudian nextnya ada POV-nya si Chris Hemsworth yang berperan sebagai Thor Odinson di minggu kedua yang satu ini. Yang dimana katanya ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Thor ini akan punya sebuah rambut pendek kembali. Seperti halnya pada filmnya Avengers Infinity War dulu ya. Jadi pas gua tahu mengenai hal ini, oke, sepertinya Thor di versi MCU ini ya mungkin dia nggak akan ngelawak lagi ya. Karena mohon maaf, di MCU Multiverse Saga ini Thor itu selalu diperlakukan seperti kayak badut banget, Pak. Mohon maaf ya, gua kurang suka. Karena apa? Kesan God-nya udah hilang, men. Oke, mohon maaf nih, gue gak suka, men. Karena ya, bagi gue ya, Thor itu adalah orang yang serius dan ambisius. Yang dimana gue suka penggambaran dia ketika di film pertamanya Thor tahun 2011. Itu baru Thor ya. Di film ketiga, keempat, gak akan gue anggap ya. Kesel banget gue, aduh astaga, Taika Waititi kenapa sih? Gitu ya, jadi gue pengen tahu bagaimanakah penggambaran Thor yang asli akan kembali ke filmnya Avengers Doomsday yang satu ini. Kemudian nextnya ada minggu ketiga dari perspektifnya Victor Von Doom alias Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Atau mungkin Cillian Murphy maybe? Karena maaf ya, di Google, bahkan di TikTok, di Twitter, banyak banget para fans itu akhirnya menginginkan bahwa Cillian Murphy akan bergabung ke MCU sebagai Victor Von Doom yang asli. Well, jangan-jangan itu adalah Cillian Murphy, waduh, waduh, makin liar ya. Tapi ya, lagi-lagi ya, sebagai bentuk promosi untuk ngehook para fansnya ya, bukan si Cillian Murphy ya, tapi ada si Robert Downey Jr. Karena hal ini dikonfirmasi juga oleh RJ sendiri ketika syutingnya mengenai film Avengers Doomsday yang satu ini, Pak ya. Jadi, well, kalau Cillian Murphy sih, kayak nggak mungkin ya. Aduh, ngegocek banget ya, astaga. Oke ya. Dan di minggu keempat ada sebuah bentuk full official teaser trailer untuk Project Avengers Doomsday. Yang dimana mungkin bisa kita reaction fullnya di minggu keempat penayangan film Avatar Fire and Ash. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Yang berarti itu bisa kita saksikan di awal bulan Januari tahun 2026 nanti. Oke, waduh, gokil ya. Tapi sekali lagi ya, kita kurang tahu bagaimanakah hasilnya. Tapi so far, di minggu ini kita akan keluarkan duit banyak hanya untuk proyeknya Avengers Doomsday. Udah fix, Pak ya. Udah per minggu ini kita akan keluarkan duit banyak untuk Avengers Doomsday promosi doang. Oke lah ya.
Tapi sekali lagi ya, gua sebagai kreator juga wajib datang untuk semua per minggu, untuk semua promosi trailer Avengers Doomsday. Agar supaya apa? Agar supaya mengenai konten breakdown gua, mengenai konten-konten gua bisa valid untuk kalian gitu ya. Jadi this is my job, okay? And this is how I make for you guys. Oke, seperti itu, oke? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Apakah teori kamu dan bagaimanakah pendapat kamu mengenai official teaser yang udah bocor untuk projectnya Avengers Doomsday dari POV-nya Steve Rogers yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.